Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Cica Rahayu dengan NIM 0704202082 dari kelas Biologi 3, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada video kedua ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi daftar pustaka dengan dosen pengampu, Ibu Junaida MPD pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, langsung saja, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka biasanya terletak pada halaman paling akhir di suatu buku ataupun karya ilmiah. Daftar pustaka juga biasa disebut dengan bibliografi. Bibliografi itu merupakan koleksi referensi yang berisi daftar buku atau bahan pustaka lainnya dalam susunan yang lebih sistematis. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka secara umum. Yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet, dibuat berurut dari atas ke bawah tanpa menggunakan tanda penghubung. Yang kedua, penulisan sumber dapat menggunakan berbagai sumber, yakni dapat berdasarkan buku, artikel, koran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Yang pertama, penulisan nama pengarang di balik, nama belakang menjadi di depan dengan dibubuhi tanda koma, tanpa menggunakan gelar akademik, dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, jika nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan DKK atau dan kawan-kawan. Yang kedua, menuliskan tahun penerbitan yang diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga, menuliskan judul buku dengan diberi garis bawah atau ditulis miring dan diakhiri juga dengan tanda titik. Yang keempat, menuliskan kota terbit atau penerbitan itu berasal dan diikuti dengan tanda titik 2. Yang kelima, penulisan kota terbit diikuti dengan asal penerbit atau percetakan dan diakhiri dengan menggunakan tanda titik. Yang keenam, jika penulisan daftar pustaka tidak mencukupi dalam satu baris, maka dilanjutkan di baris selanjutnya dengan tulisan yang agak menjorok ke dalam. Nah, saya mengambil contoh penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku, yaitu Agam, Ramli, titik, tahun terbitnya itu tahun 2009, judul bukunya yaitu menulis karya ilmiah, titik, kota terbitnya yaitu Yogyakarta, dan penerbitnya yaitu Familia Pustaka Keluarga. Yang kedua, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Nah, dalam penulisan yang bersumber dari internet itu, tuliskan alamat web yang digunakan, kemudian cantumkan tanggal, bulan, dan tahun informasi tersebut diambil dari internet. Contohnya, masukkan link dari web tersebut, terus kita tambahi tanda titik juga tanggal, yaitu 7 Februari 2021 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel. Nah, sumber dari artikel dapat digunakan sebagai sumber dari karya nilai ilmiah. Penulisan nama yaitu mulai dari nama penulis, tahun pembuatan artikel, judul artikel, dan asal artikel tersebut. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber skripsi, tesis, atau disertasi. Contohnya, Prabowo,
Eko, nama pembuat skripsinya. Terus tahunnya yaitu tahun 2004. Yang selanjutnya judulnya yaitu pembuatan software pembelajaran multimedia interaktif pada pokok bahasan materi dan perubahannya. Skripsi pada jurusan Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, dan tidak diterbitkan. Yang selanjutnya yaitu penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal. Saya ambil contohnya yaitu nama yang membuat jurnalnya itu Nagita Safira, di buku hitam titik. Tahun terbitnya yaitu tahun 2012. Judulnya yaitu judul dari jurnal tersebut yaitu kesalahan yang sering dicatat pada rekonsiliasi bank. Nah, selanjutnya di buku hitam titik dan jenis jurnal tersebut yaitu jurnal akuntansi. Terus dicantumkan dianya jurnal edisi keberapa. Selanjutnya pada halaman yaitu dari halaman 10 sampai dengan 15. Nah, adapun fungsi dari daftar pustaka tersebut, yang pertama menjadikan karya tulis menjadi valid karena disusun berdasarkan referensi yang sudah ada sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Yang kedua, tanggung jawab ilmiah dan apresiasi penulis atau penggunaan ide dan gagasan karya orang lain dalam karya tulis. Yang ketiga, menghindarkan karya tulis dari tuduhan plagiat. Jadi dengan adanya daftar pustaka ini, sumber yang kita temukan itu jelas, jadinya tidak ada unsur plagiat di dalamnya. Dan yang terakhir, memenuhi syarat utama penyusunan karya tulis karena karya tulis wajib memiliki daftar pustaka. Jadi yang dinamakan sebuah karya tulis itu dia harus memiliki, di dalamnya harus terdapat daftar pustaka. Karena itu menjadi suatu penilaian bahwa karya tulis tersebut bersifat sangat objektif. Adapun tujuan daftar pustaka yaitu untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang telah ditulisnya. Dan adapun tujuan utama dalam daftar pustaka ini yaitu dapat menjaga profesionalitas kita sebagai penulis terhadap karya tulis yang telah kita buat. Nah, penulisan daftar pustaka tidaklah sulit. Yang terpenting adalah kita mengetahui letak dari susunan penulisannya. Kemudian, nama pengarangnya pastinya dibalik dengan tanpa menggunakan gelar akademik apapun. Baiklah, semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.